Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait warga penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang data warga negara Indonesia. Terdapat 42.340 desa di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan lebih dari di atas rata-rata nasional. Artinya, lebih dari setengah 55% dari desa-desa di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari nasional. Indonesia membara, mata pertiwi memerah. Air mata rakyat kecil berdarah, perpecahan tak berarah. Rakyat diadu domba dengan aparatnya, dibutakan perintah dan nurani, hingga bertindak serba salah. PPKM hanya diperuntukkan rakyat Indonesia, namun tidak dengan Cina. Berbadan tegak, berfisik kekar, bekerja kasar. Kenapa dibilang mati-matian sebagai tenaga ahli? Didatangkan bergelombang sebagai pekerja, sementara anak bangsa menjadi pengangguran. Mencari makan disuruh pulang, mengurung diri seolah kelaparan ditiadakan. Rakyat dikurung paksa tanpa solusi. PPKM penting, rakyat kecil menjerit. Ekonomi tak ada anggaran, omong kosong. Bukankah itu miris? Di tengah orang-orang kelaparan, para puan dan tuan mengatasnamakan pandemi untuk kesenjangan sosial. Tapi kami langitkan doa-doa kami untuk para puan dan tuan berhati mulia, membangun untuk mengangkat, berkembang untuk mendukung, berkarya untuk sesama. Aku ucapkan terima kasih kepada puan dan tuan. Kenapa? Lihat berita Tentang? pandemi kali ini, UMKM, UMKM. Tentang apa UMKM-nya? krisis ekonomi. Sekarang itu pandemi, UMKM pastilah terganggu. Oh iya, benar sekali sih. Tapi di video ini ada JNE yang bantuin. Bantuin? Oh bener. Jadi gini no. Saat pandemi datang itu ke Indonesia, otomatislah seluruh kebiasaan, habit yang sering dilakuin oleh para penggiat penjualan atau mungkin ojek online itu udah menjadi berubah sistem. Tapi ketika ada JNE, dia itu berinovasi loh, seperti melakukan transaksi secara protokol kesehatan. Terus juga kamu kalau misalnya mau kirim barang bisa langsung dijemput. Terus juga barang yang kamu kirim itu pasti aman. Terus juga bisa sampai ke kota, ke luar negeri. Jadi kamu juga masih bisa berjualan di masa pandemi ini gitu, karena ada JNE yang mensupport UMKM di Indonesia. Nah,
Kayak ada satu cerita nih ya, ini temen kakak dulu, dia itu di PHK karena pandemi ya, mau gimana lagi, itu kan udah jadi sistemnya seperti itu kan. Nah dia itu kan pulang kampung terus bingung mau ngapain, udah nggak bisa penghasilan, keluar rumah nggak bisa, tapi dia berinovasi lagi tuh di usahanya, jualan parfum, terus parfumnya dia marketplace kan. Kemudian ketika ada yang order, dia itu langsung kirim ke JNE loh, dan barangnya bisa langsung diambil. Nah itu tuh sebagai bentuk dimana JNE mensupport perkembangan UMKM di Indonesia gitu. Dan kebetulan di tahun ini JNE berulang tahun ke-31. Nah begitu, jadi di cerita yang video kamu lihat itu bahwa si JNE menjadi pahlawan untuk masyarakatnya karena membantu mensupport perkembangan UMKM-nya begitu Nong. Dan kita perlu mengucapkan terima kasih kepada JNE yang telah membantu perkembangan UMKM di desa.